Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Walaupun kita ibadah di rumah kita masing-masing, saya percaya Tuhan hadir dalam persekutuan keluarga yang ada. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kembali kami datang padamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau selalu baik di dalam kehidupan kami, terbukti sampai pada sore hari ini Tuhan. Kami masih boleh ada semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu tiap saat, tiap waktu Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau sendiri yang hadir tengah-tengah kami, memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Walaupun situasi sangat mencekam, menakutkan, tetapi Tuhan itu selalu baik di dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Allah itu kekuatan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tidak ada kekuatan yang bisa kita andalkan saat ini. Harta kekayaan kita, pangkat kita, kedudukan kita, kepandaian kita, tidak ada yang menjadi kekuatan kita. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini dengan kerendahan hati, dengan segenap hati katakan, kekuatan di hidupku hanya dalam Yesus Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus yang
Yesus, terima kasih. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau kekuatanku. Aku tidak takut, sebab kami mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami. Kekuatanku tidak takut, sebab Kau besertaku. Selanjutnya kami serahkan Pak Edi. Mari kita berdoa terlebih dulu sebelum kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur di kesempatan yang indah sore hari ini kami boleh kembali belajar dengar-dengaran akan firman-Mu. Sebelum kami mendengar firman-Mu, mari Roh Kudus urapi, kuasai lidah bibir hamba-Mu, taruh perkataan hikmat yang daripada Roh Kudus,
Sehingga firman-Mu sore hari ini menjadi rema bagi setiap kami umat-umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sore hari ini yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kalau dalam kesempatan yang indah sore hari ini kita masih diperkenankan untuk berjumpa, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan pelan-pelan ayat firman Tuhan sore hari ini. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya mau mengajak kita semua belajar firman Tuhan dengan satu judul berserah dan bertindak. Berserah dan bertindak. Nah, kita tahu semuanya bahwa saat-saat ini keberadaan setiap kita dimanapun kita berada digoncangkan, dilingkupi dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan di sana sini. Khususnya kalau kita lihat wabah atau pandemi corona yang sudah memberikan sejarah yang baru di berbagai negara-negara di dunia. Karena bukan hanya di negara kita, tetapi di negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Nah, menyikapi kondisi yang seperti ini, bagaimanakah sikap dan langkah-langkah yang harus kita terapkan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari sebagai wujud dan respon kita, tindakan iman kita, mari kita ambil beberapa langkah sesuai dengan pesan-pesan firman Tuhan yang sudah kita baca. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang ke-5 secara keseluruhan, bahwa konteks surat ini adalah Rasul Petrus memberikan pesan-pesan kepada orang-orang pilihan Tuhan yang ada di perantauan. Supaya mereka tetap waspada, mereka tetap punya semangat hidup yang tinggi. Karena apa? Mereka hidup di tengah-tengah masa aniaya, masa penderitaan yang begitu besar dan luar biasa. Karena itu di dalam surat 1 Petrus, itu temanya adalah gereja yang menderita. Nah, sekarang kita tarik garis, kita analogikan dengan konteks kehidupan gereja Tuhan sekarang ini. Di mana gereja Tuhan hampir semua ya, secara internasional gereja-gereja Tuhan di dunia ini mengalami banyak tantangan. Dan tantangan ini bukan hanya dialami oleh gereja saja, tetapi di luar gereja mereka juga mengalami tantangan yang sama seperti yang dialami oleh gereja-gereja Tuhan sekarang ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar dari pesan-pesan yang Tuhan sampaikan lewat surat 1 Petrus ini. Nah, ada 4 hal yang akan kita renungkan secara singkat sore hari ini. Yang pertama, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Langkah yang pertama, sikap yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagaimana sudah dilakukan oleh banyak gereja-gereja Tuhan di dunia ini, mereka belajar merendahkan diri, berdoa, bersyafaat bagi keluarga, bagi kota, bagi bangsa dan negaranya. Nah, ini juga merupakan contoh-contoh dari apa yang sudah dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Di dalam Alkitab, ketika mereka menghadapi masa-masa yang sulit, seperti yang terjadi sekarang ini, mereka ambil sikap merendahkan diri
memohon belas kasihan Tuhan. Dan tak luput dari itu juga kita, keluarga-keluarga, di dalam rumah-rumah, bersama dengan anggota keluarga kita berdoa, bersahabat. Bahkan ada juga yang berpuasa bagi negeri atau bangsa ini. Mari kita bawa hidup kita untuk merendahkan diri dengan benar di hadapan Tuhan. Ketika kita berbalik dan bertobat dari jalan hidup kita minta ampun, minta belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban dan jalan keluar di setiap persoalan, tantangan yang sedang kita alami sekarang ini. Yang kedua, di dalam ayat ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya. Siapa orangnya? Kalau kita diperhadapkan dalam kondisi yang seperti ini, siapa yang tidak khawatir? Siapa yang tidak takut, tidak cemas di dalam hidupnya? Semua manusia tidak luput, tidak kebal dengan namanya rasa takut, khawatir, dan cemas. Apalagi dalam kondisi-kondisi yang sekarang ini. Kita lihat bukan hanya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tapi banyak hamba Tuhan juga mereka yang meninggal karena wabah ini. Yang menjadi perenungan buat kita adalah mari belajar menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dengan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang akan memelihara hidup kita. Tuhanlah yang punya kuasa penuh terhadap hidup kita. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan. Tetapi bagian kita adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak dan bekerja, menyatakan rencana-rencananya yang baik dalam hidup setiap kita masing-masing. Selanjutnya bagian yang ketiga di dalam ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau-mau dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau dua bagian yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kemudian menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu adalah bagian kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Artinya kita berserah pada kekuasaan Tuhan. Nah, dua bagian yang berikut adalah bagian yang harus kita kerjakan, yaitu bertindak. Nah, tindakan apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama di dalam ayat 8 adalah sadar dan berjaga-jaga. Artinya kita selalu punya sikap yang waspada terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Pada zaman Nehemia, ketika mereka pulang dari pembuangan kembali ke Yerusalem, mereka harus membangun tembok-tembok Yerusalem, banyak yang lubang. Nah, Nehemia ini merintahkan kepada seluruh pasukan Israel yang ada, supaya di satu tangan mereka membawa pedang, di satu tangan mereka membawa alat untuk bangun tembok. Artinya apa? Mereka umat Allah waktu itu mengalami tekanan dan tantangan yang luar biasa. Sehingga mereka harus selalu siap, meskipun mereka bekerja, tapi harus selalu siap. Nah, bila kita lihat dalam keadaan sekarang ini, kita juga diperhadapkan dengan kondisi yang tidak jauh berbeda, hanya bentuknya yang berbeda. Nah, apa yang perlu kita terapkan di sini? Di saat pemerintah juga menghimbau warga, seluruh warga negara Indonesia harus belajar untuk tetap tinggal di rumah, pakai masker, social distancing, kemudian jaga jarak. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, artinya bahwa ketika kita harus sadar dan berjaga-jaga, kita harus menjadi orang yang berhikmat. Nah, dari mana kita dapat hikmat? Minta Tuhan. Ketika pemerintah sebagai wakil Allah mengisyaratkan, memerintahkan seperti itu, kita juga harus tetap sadar dan berjaga-jaga. Artinya apa? Bahwa kita tidak hanya pasrah bongkoan kepada Tuhan, masa bodoh, tidak. Kita punya iman. Nah, orang yang beriman itu berarti iman yang buta, tidak mau peduli dengan lingkungan sekitarnya. Tapi perhatikan, kalau Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan sadar dan berjaga-jagalah, selalu siap sedia. Karena kondisi sekarang ini, ya, karena itu di dalam hidup, dalam keluarga kita terapkan, anak-anak kita, anggota keluarga kita, ingatkan, ayo nak, ayo bu,
ayo Pak sadar, berjaga-jaga, artinya perhatikan kondisi-kondisi yang ada. Kalau keadaan mengisyaratkan tinggal di rumah, ya harus tinggal di rumah. Tinggal bersama dengan keluarga, menikmati kebersamaan, keharmonisan bersama dengan keluarga. Bagian yang terakhir ayat yang ke-9 adalah lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bagian yang terakhir ini adalah lawanlah dia dengan iman yang teguh, artinya ada tindakan atas perbuatan iman kita. Coba Bapak Saudara perhatikan, kalau saat-saat ini gereja dihimbau untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing, apakah menunjukkan bahwa gereja kurang iman? Tidak. Karena ukuran iman bukan ditentukan hanya dari hal itu. Karena itu, mari kita perhatikan. Lawanlah dengan iman yang teguh. Nah, artinya di sini bukan iman yang membabi buta, bukan iman yang hanya pasrah bongkohan kepada Tuhan. Tapi artinya iman yang memperhatikan secara detail perintah-perintah Tuhan. Di sini juga bukan iman yang membabi buta atau iman yang memaksa Tuhan, bahkan memanipulasi ayat-ayat firman Tuhan. Tapi artinya iman yang teguh adalah kita tahu bahwa bukti dari orang yang beriman adalah kita punya ketaatan terhadap perintah Tuhan. Kita punya rema, apa? Pesan Tuhan yang menjadi bagian secara nyata dalam hidup kita. Artinya apa? Bagian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu menjadi bagian Tuhan. Tetapi yang menjadi bagian kita harus kita kerjakan. Supaya apa? Janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Karena itu, tetap stay home saja. Bangun pola hidup sehat dan bersih. Selamat sukses. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur sore hari ini buat kemurahan-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara karena keterbatasan kami. Namun kami percaya Roh Kudus yang akan memperjelas firman-Mu menjadi rema yang bertumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan yang sudah tabur. Dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kesempatan sore hari ini di penghujung ibadah kami mau memberikan korban syukur kami kepada Engkau. Kami percaya setiap benih yang kami tabur bagi pekerjaan pelayanan di tempat ini tidak ada yang sia-sia, bahkan Kau mengembalikan berlipat kali ganda berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami percaya berkat-Mu turun atas kehidupan kami berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini lewat dana-dana yang sudah persembahkan. Saya percaya taburan saudara jatuh di tanah yang baik dan akan berbuah berlipat kali ganda dalam kehidupan saudara yang dikasihi Tuhan. Dan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama bersafaat bagi keluarga-keluarga, bagi gereja, bagi jemaat, bahkan bagi bangsa ini, supaya Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Roh Kudus, kami berdoa, Engkau memberkati umat-umat-Mu, sementara ini mereka beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Mereka yang saat ini sedang berada dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam persoalan, kiranya Engkau hadir, menolong dan berkati mereka, sehingga mereka boleh mengalami kelegaan yang daripada Engkau. Janji-Mu menguatkan hidup mereka, firman-Mu menopang hidup mereka. Engkau akan hadir setiap saat dalam kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, ini doa kami. Kami menyerahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan kasih karunia yang daripada Engkau. Biarlah kasih-Mu, biarlah kemurahan-Mu turun atas kehidupan mereka. Mereka yang sedang dalam persoalan, Tuhan Engkau datang. Engkau akan memberikan jalan keluar sehingga mereka bisa menanggung segala perkara. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, bahkan kami berdoa untuk bangsa kami,
supaya Tuhan juga memberkati para pemimpin-pemimpin kami, mereka hidup takut akan Tuhan, bahkan kebijakan yang diambil, semua yang terbaik untuk kami warganya. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum saudara meninggalkan tempat duduk saudara, sebelum saudara melakukan aktivitas yang lain, mari kita akan mintakan berkat yang daripada Tuhan, biar Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberi engkau kesehatan, Tuhan memberi engkau kekuatan, Tuhan melindungi dan memberi engkau keamanan di segala tempat kediamanmu. Roh hikmat dan wahyu akan menuntun kau dalam hidup takut akan Allah. Berkat kelimpahan dan kecukupan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Dan apa yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil dan beruntung, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan yang daripada Roh Kudus menuntun dan menyertai hidup kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Mari kita sama-sama nyanyikan doa Yahwes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan Yesus memberkati.